Assalamualaikum, selamat pagi Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Riza, selamat pagi juga. Waktu kita tidak banyak Ibu, kira-kira apa tujuan dari kegiatan kita hari ini ya? Yang akan saya lakukan hari ini, Bu. Menurut Ibu, apa sih yang bisa saya nilai dari kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan? Kalau menurut saya, yang bisa dinilai yang saya ikuti, saya adalah mendengarkan aktif dan memberdayakan coach dari solusi sendiri dari permasalahannya dan pertanyaan yang berbobot, Bu Riza. Wah, sekali Bu Susi. Di antara yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi mana ya yang Ibu akan kembangkan? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi yang saya sampaikan tadi, Bu Riza. Di antara semua kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, bagian kompetensi mana ya yang spesifik ingin diobservasi Bu Susi? Saya ingin kompetensi memberdayakan coach untuk mencari solusi sendiri dari permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan berbobot melalui alur tita yang diamati secara spesifik. Oh, jadi Bu Susi ingin memberdayakan Koci untuk mencari solusi sendiri dari permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan berbobot melalui alur tita ya Bu? Iya Bu Riza. Kira-kira indikator keberhasilan ketercapaian tujuan dari pengembangan yang Ibu inginkan? Saya dapat memberdayakan coach untuk mencari solusi sendiri dari permasalahannya dan mengajukan kegiatan coaching yang saya lakukan. Baik Bu Susi, semoga kegiatan coaching yang akan dapat lancar sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, silakan Ibu melakukan kegiatan coaching. Terima kasih Bu Riza. Saya akan melakukan kegiatan coaching besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari warahmatullahi wabarakatuh. ini kelompok kami akan mengadakan percakapan coaching yang akan kami lakukan. Saya Susi Ristiningsih sebagai coach, kemudian rekan saya Lutfiah Umami sebagai coach, dan Riza Widiati sebagai pengamat. Rekan saya bernama Bu Lutfi, seorang guru di sekolah, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat kurang aktif anak-anak di kelasnya. Kemudian, dalam pengumpulan tugas, hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Bu Lutfi ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Utfi. Bagaimana kabarnya Bu Utfi? Alhamdulillah. Tapi boleh nggak sih saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita. Saya sebenarnya sedang bingung Bu Susi. Mau cerita apa Bu Utfi? Boleh, silakan. Mari sini. Gini Apa sih yang loh. ingin diceritakan? Iya, begini loh Bu Susi. Akhir-akhir ini tuh saya kok merasa ya, murid-murid saya itu agak kurang antusias dalam pembelajaran saya. Buktinya itu gini, masa mereka mengumpulkan tugas itu jarang banget yang mengumpulkan tugas. Kalau dari sekelas itu paling hanya 50% lah yang mau mengumpulkan tugas. Gimana ya Bu ya? Menurut Bu Utfi,
kira murid itu kenapa mereka seperti itu, Bu Utfi? Apa mungkin Oh, kurang antusias ya dalam pembelajaran bersama Bu Utfi atau mungkin ada masalah lain? mungkin juga, Bu. Makanya saya datang ke Bu Susi kan saya mau minta tolong. Kira-kira kenapa ya? Coba Bu Utfi ingat-ingat, barangkali selama pembelajaran Bu Utfi ada yang kurang apa ya, kurang sesuai mungkin. Hmm, apa gini ya, Bu ya? Eh, Pembelajaran saya mungkin agak monoton mungkin ya, Bu ya. Jadi murid-murid saya itu terlalu malas, bosan. Kan saya kalau mengajar mungkin banyak memberikan tugas, jadi mereka itu malas mengerjakan. Jadi karena itu kali ya, Bu ya. Jadi tugas yang dikumpulkan itu hanya sedikit. Apa karena mereka bosan gitu, Bu ya? Oh, begitu ya Bu Utfi. Ya, bisa jadi kira-kira ya ini Bu Utfi selama pembelajaran itu menggunakan metode-metode yang lain mungkin. Saya itu biasanya kalau mengajar itu menggunakan itu loh Bu, buku teks yang Apa? dari perpustakaan, yang dipinjamkan oleh petugas perpustakaan. Saya pikir kan kalau pelajaran dari mengambil dari buku perpustakaan, saya pikir itu sudah cukup gitu. Oh, begitu Bu. Eh, Kira-kira apa saja yang bisa membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Coba diingat lagi. Hmm, Kalau mereka belajar dengan menggunakan buku teks itu mereka malas, bosan, apa mungkin saya mau itu ya, memakai model-model yang lain atau sumber belajar yang lain. Misalnya, tak buat games, atau praktikum, atau juga pembelajaran di luar kelas juga bisa, atau menggunakan sumber belajar yang lain. Kalau seperti itu bagaimana ya, Bu Susi? Wah, saya sependapat dengan Bu Utfi. Bisa jadi itu bisa dibuat referensi untuk pembelajaran Bu Utfi ke depannya. Agar pembelajaran itu tidak monoton, Bu Lutfi. Kan zaman anak sekarang, kalau kita memberikan pembelajaran dengan sama kan pasti bosan, Bu. Hmm. Lalu nih, Bu, mengenai tugas yang Ibu berikan, gimana, Bu? Apa mungkin itu juga sebagai penyebabnya? Mungkin juga ya. Kalau begitu, kalau tugas yang saya berikan, misalnya, saya kan paling sering memberikan tugas soal ya, nanti akan saya ubah misalnya mereka tugasnya untuk mencari googling di internet, membuka YouTube, kemudian membuat itu seperti di media sosial kan sekarang anak-anak itu pada gandrung Instagram dan TikTok kan. Nah, apa tak suruh membuat TikTok kemudian diupload gitu ya Bu ya? Nah, betul sekali itu, Bu. Bisa dicoba itu. Nah, saya yakin pasti mereka senang sekali dengan cara-cara yang kekinian, Bu. Namanya juga anak zaman sekarang, anak milenial, Bu Lutfi. Anak zaman now ya. Iya, Bu. Kira-kira nih, Bu, kalau sekarang rencana ke depannya Bu Lutfi seperti apa? Punya rencana apa kalau begitu? Kalau begitu gini aja, kalau biar anak-anak tidak bosan, yang pertama saya akan memodifikasi pembelajaran menggunakan banyak sumber belajar. Kemudian tadi menggunakan pembelajaran berbasis internet atau berbasis teknologi. Kemudian ketika memberikan tugas-tugas tidak melulu tentang soal, tetapi bisa saya modifikasi, yaitu tadi membuat video pembelajaran atau laporan berupa video, berupa foto, atau berupa video pendek, nanti kan bisa diupload di sosmed mereka ya Bu ya. Nanti biar bisa kita lihat dari
kreativitasnya mereka gitu. Jadi mereka kan tidak bosan. Kalau seperti itu bagaimana ya Bu ya? Wah, bagus sekali tuh rencana Bu Utfi. Wah, rencananya itu sangat bagus, Bu. Apalagi kalau memang dikaitkan dengan sosial media mereka, wah, mereka pasti akan apa namanya antusias banget, Bu. Apalagi kalau sekarang ini ya, Bu, saya lihat anak-anak itu malah sering TikTokan daripada belajar, Bu. Iya, benar. Iya, disuruh senam dia enggak mau, tapi disuruh joget Hmm, TikTok mereka mau, Bu Utfi. mm. Kan nanti bisa dimodifikasi ya. Misalnya kalau di TikTok kan tidak melulu tentang joget ya. Misal cara Iya, Bu. membuat apa, membuat alat peraga, atau hasil praktikumnya dibuat TikTok, itu malah seru kali ya Bu ya? Iya, betul sekali. Wah, memang anak sekarang itu ya, Bu, di luar apa, di luar batas pokoknya out of the box Iya pokoknya, Bu. betul. Nah, kira-kira nih, Bu, komitmen Ibu terhadap rencana Ibu seperti apa kalau seperti itu? Hmm, saya akan berkomitmen itu untuk melaksanakan pembelajaran yang bervariasi. Kemudian saya akan berkomitmen berinovasi, berkreatif untuk memberikan tugas biar mereka itu bisa tidak bosan lagi dan mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi saya akan berkomitmen mungkin mulai besok pagi saya akan berusaha memvariasi pembelajaran saya, begitu Bu Susi? Kira-kira nih, Bu, semisal ada eee, anak-anak yang kita kan semua di kelas kita kan tidak semuanya sama ya, Bu, ya. Iya, Mereka pasti memiliki apa namanya, memiliki latar belakang ataupun memiliki tingkat intelijensi yang berbeda. Kira-kira kalau anak yang seperti itu nanti cara Bu Lutfi bagaimana itu menyelesaikannya? nanti saya bisa menerapkan itu loh Bu, yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu kan, kita berusaha memenuhi semua kebutuhan murid kan. Saya tahu sih Iya. murid saya itu banyak sekali, karakternya, ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang kurang, kemudian ada yang cepat paham, dan seterusnya. Nah, nanti kalau tak terapkan pembelajaran berdiferensiasi kan mereka bisa belajar sesuai dengan kemampuan mereka kan. Kalau sesuai kemampuan Oh, mereka, itu pasti kan kebutuhan mereka itu juga pasti terpenuhi. Begitu Bu Susi. iya, bisa jadi ya, Bu, betul sekali. Nah, langkah pertama kalau untuk mengetahui semacam itu bagaimana caranya, Bu Lutfi? Untuk Mmm, pembelajaran berdiferensiasi? nanti saya itu apa ya namanya, membuat itu loh, tes diagnostik dulu. Tes Oh, diagnostik gitu. iya, bisa saya lewat wawancara, bisa lewat angket, karena ini kan sudah tidak daring lagi, tapi luring. Nah, Ya. nanti bisa saya beri angket saja, begitu. Jadi saya tahu, oh si A karakternya begini, si B begini. Nah, nanti bisa saya kelompok-kelompokkan, begitu. Nanti kalau pas pembelajaran juga saya bisa mengkombinasi mereka. Begitu Bu Susi. Muridnya Bu Utfi itu kebanyakan laki-laki apa perempuan, Bu? Sebenarnya sih hampir sama ya, antara laki-laki dan perempuan kalau di kelas saya. Jadi nanti, bisa tidak hanya melulu laki-laki dan laki-laki sendiri, perempuan sendiri, kalau berkelompok nanti bisa saya, satu kelompok ada yang laki-laki, ada yang perempuan, begitu. Ya berarti nanti pengelompokan secara berdiferensiasi ya, Bu, ya? Iya, Berarti untuk mhm, mempermudah kita melakukan pembelajaran. iya, Eee, selain itu, rencana itu kan sudah bagus, Bu. Nanti sesuai minat tadi ya, sesuai minat, terus pembelajarannya berdiferensiasi. Berarti nanti tidak ada paksaan dari itu ya, guru ya, Bu, iya, eee, gini, Bu, ini ada kendala, ya memang semuanya sih
punya HP ya Bu, ada kendala yang namanya kuota lah biasa Bu. Nah kalau nanti berkaitan dengan sosmed-sosmed gitu, bagaimana Bu cara menyikapinya? Gini ya Bu Susi, kan di sekolah kita kan ada WiFi kan. Nah, Oh iya ya Bu, itu nanti saya sampai iya. lupa. Nah, di sekolah itu pasti kan yang tidak punya HP kan pasti hanya beberapa, tidak mungkinlah semua tidak punya HP. Saya lihat kalau di kelas saya itu paling 2 atau 3 anak yang belum punya HP atau tidak mampu membeli kuota. Nah, nanti saya kumpulkan itu di ruang TIK. Kan ada komputer, kemudian ada WiFi, jadi mereka bisa mengerjakan di situ. Begitu saja, Bu. Oh berarti semoga kendalanya nanti bisa diminimalisir ya Bu Iya, ya. Soalnya kan tidak semua nanti di luar perkiraan kita. iya Semua rencana mah betul. kita buat sebaik-baiknya untuk menghasilkan hal yang optimal, tetapi kan ada beberapa kendala, semoga itu bisa diminimalisir. Iya. Bu Utfi, berkaitan dengan komitmen tadi itu ya Bu ya. Nah, kan Bu Utfi tadi membuat rencana, semua rencana itu dipertimbangkan dengan matang-matang. Nah, semua itu bagus sekali Bu Utfi. Sekarang komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu yang paling dominan yang seperti apa? Kalau komitmen saya sih paling dominan itu tadi, berinovasi dalam pembelajaran, kemudian menggunakan sumber-sumber belajar yang banyak, bervariasi, kemudian mengeksplor semua sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah kita. Begitu Bu Susi. Wah, bagus sekali. Memang ide Bu Utfi saya tidak terpikirkan. Saya sangat mendukung Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan Iya, sesuai amin. harapan kita ya Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira itu nanti akan dilaksanakan kapan Bu Utfi? Kalau rencana saya sih, untuk mulai pertemuan berikutnya, saya akan mulai melaksanakan itu, Bu. Jadi nanti saya akan membuat, rencana pembelajaran yang sesuai dengan apa yang saya inginkan tadi, kemudian saya terapkan di kelas mulai pertemuan berikutnya. Begitu, Bu Susi? Wah, saya tunggu loh Bu. Mmm, Saya ingin mengetahui cerita Ibu yang ke depannya seperti apa, hasilnya seperti apa loh Bu Utfi. iya, siap. Doakan ya, Bu Susi, ya, semoga anak-anak itu mulai berubah, mulai banyak mau yang, mulai bersemangat belajar dan mulai mau mengerjakan tugas yang saya berikan gitu ya, Bu Susi, ya? Pasti Bu Utfi, pasti saya doakan semoga semua itu pembelajaran selalu berpihak pada murid ya Bu ya, untuk Iya, kemajuan sekolah kita bersama Bu. iya. Terima kasih ya, Bu Susi, untuk waktunya. Iya, sama-sama Bu Utfi. Kapan-kapan kalau saya ada keperluan lagi, ada masalah lagi, saya akan menunggu Susi lagi. Siap Bu Utfi. Kalau ada waktu untuk Bu Utfi deh pokoknya. Terima kasih ya, Bu Susi. Sama-sama Bu Utfi. Saya tak ke kelas dulu ya, kayaknya udah bel nih. Iya. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Utfi. Demikian proses coaching saya bersama Bu Lutfiah Umami. Selanjutnya umpan balik saya berikan waktu kepada Ibu Riza Widiati sebagai pengamat. Silakan Bu Riza. Terima kasih atas waktunya, Bu Susi. Saya sebagai pengamat akan mengomentari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Susi sama Bu Lutfi sebagai coach dan coachee. Dari praktek coaching tersebut sudah sesuai dengan sudah yang ada, yang diantaranya adalah pertama tujuan. Menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya, tujuan yang disampaikan oleh coaching sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan dalam pembelajaran. Yang kedua, identifikasi.
memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi Koci. Woods memberikan pertanyaan yang dapat membuat Koci menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasihkan banyak sumber belajar dan tugas harus sesuai. Yang ketiga, rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Woods memberikan pertanyaan yang dapat membuat Koci merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Koci, dan pertanyaan membuat Koci menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Demikian pengamatan dari saya. Terima kasih, Riza. Demikian proses coaching saya bersama rekan saya Lutfiah Umami dan Riza Widyati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.